Oke Bang Dio, gimana nih tanggapan sebagai praktis hukum Agus akan diundang oleh Kemensos pada Rabu nanti? Agus diundang oleh Kemensos, Hmm. bagus dong. Agusnya harusnya bersukacita karena diundang oleh Kemensos. Dan kemudian Kemensos juga bagus juga karena sudah kemudian sadar. Kemensos kan agak lama sadarnya ini kan, tapi mereka sudah sadar mereka harus menengahi ini. Jadi sudah benar Agus diundang Kemensos, dan Agus harusnya bersyukur diundang Kemensos ya. Jarang-jarang ada tuh orang diundang sama Kemensos. Nah ini kan agendanya klarifikasi mungkin menurut Abang nanti arahnya kemana nih prediksinya sebagai praktis hukum? Oh, prediksinya tentunya Kementerian akan mengupayakan yang menguntungkan para pihak. Semua pihak diuntungkan atau dianggap kasusnya ini kemudian mereka menjadi berdamai dan bisa menerima apa yang diputuskan Kemensos. Jadi nanti kemungkinan besar si Agus akan mendapat untung, si Novi juga nama baiknya terjaga, kemudian juga mendapatkan pemahaman. Siapa lagi yang terkait gitu, asalkan saling menerima keputusan dari Kemensos. Yang jelas si Agus akan dapat untung itu. Oh berarti bisa dibilang Kemensos ini nanti akan menjadi penengah di terkait permasalahan ini ya Bang? Iya, memang yang pas jadi mediator itu bukan orang-orang biasa, itu harus dari Kementerian Sosial. Mereka yang nanti memutuskan. Tentunya mereka memutuskan berdasarkan pertimbangan kebijakan negara, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan negara ini kan didasari oleh peraturan-peraturan. Jadi mereka yang memutuskan. Jadi itikat baik Kemensos ini memang tahap pertama adalah sebagai mediator dan penengah. Kemudian mereka juga menjadi juru penyelesaian masalah. Dalam hal ini masalah Agus dengan donasinya kan. Jadi sudah pasti Agus akan dapat untung. Kemudian para donatur juga akan mendapatkan pemahaman dari Kemensos ini. Sehingga bisa terjadi gugatan yang sudah dilayangkan oleh donatur kemudian mau nggak mau ditarik kembali. Kenapa? Karena sudah ada putusan dari Kemensos. Nah ini yang terbaru katanya Agus besok mau operasi Bang, rencananya ditemani Bang Parhat nanti rencananya juga sama keluarganya, gimana Bang? Jadi Agus operasi di mana ini? Di daerah PIK Jakarta Utara, rumah sakit Kan cuma butuh 1 hari kan? Kan hari Senin operasi, Rabu kan dia tetap datang kan? Begitu. Jadi harapan kita juga ya operasi ya silakan jalan terus proses pengobatannya, tapi juga nanti Rabu juga Agus datang tuh ke Mensos. Karena begini, jarang-jarang ada orang yang kemudian punya masalah keuangan, punya masalah penyakit, kemudian diundang oleh Kemensos. Baru si Agus ini aja yang diundang. Jadi dia harus berterima kasih. Bang, ini yang terbaru juga Bang Densu kan mau memberi Agus 300 juta ya. Ya. Tapi kata Bang Parhat itu adalah suap. Gimana Bang tanggapannya? Jadi suap menyuap itu hanya dikenal di pemerintahan, di pejabat-pejabat negara. Jadi kalau kita menyuap pejabat negara atau yang terkait dengan pegawai atau di pemerintahan atau negara, itu namanya penyuapan. Tapi kalau pribadi ketemu pribadi, orang menyerahkan uang, ya nggak bisa disebut penyuapan. Kan kita konteks penyuapan ini kan ilmunya adalah ilmu hukum dasarnya kan, bukan ilmu biasa. Karena ilmu hukum tentunya yang disebut penyuapan, suap penyuap ya terhadap pejabat negara. Nah karena si Agus ini bukan pejabat negara dan si Densu juga bukan pejabat negara atau swasta, atau dia hanya swasta biasa, ya kan swasta ketemu swasta, jadi nggak ada penyuapan. Yang ada orang memberikan uang kepada orang lain, dianggap penyuapan kalau dalam konteks bukan hukum, tapi dalam konteks hukum tidak ada penyuapan. Nah ini kan Bang Parhat juga kesal katanya masih uang 300 juta itu dengan ada syaratnya atau dengan ada syaratnya Agus mau cabut laporan terhadap Nopi. Gimana Bang? Itu kata Bang Farhat. Kata Densu juga Densu begitu. ya begitu. Kata Bang Densu kalau misalkan uang 300 juta nih, nah tapi harus cabut laporan terhadap Nopi. Gimana Bang? Ya itu kan konteksnya kan supaya berdamai kan, supaya Iya. diambil posisi win-win solution kan. Jadi tentunya Densu juga memberikan uang. Mana ada sih orang berikan uang, nih saya kasih uang ya, tapi laporin saya dulu aja, tetap aja saya proses pidana, kan nggak ada begitu. Jadi tentunya selalu begitu, memberikan uang siapapun juga pasti dengan syarat baik eksplisit maupun implisit. Nah kadang ada laporan polisi ya Densu memberikan uang
tapi ada syaratnya ya. Udahlah kita berdamai, udah cabut laporan kita selesai. Kan gitu pasti syaratnya kan. Nah, wajar-wajar aja Densu memberikan uang dengan syarat seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Nah, kata Densu juga katanya itu buat menjaga nama baik Agus juga katanya. Iya, Seperti itu, tentunya Bang. tentunya konteksnya seperti itu. Jadi harga diri Agus terjaga dengan menyerahkan uang, Agus menerima, terjadi perdamaian, kan harga diri Agus juga terjaga. Harga dirinya terjaga, harga dirinya Densu terjaga. Harga diri Novi juga terjaga. Bang, kata Bang Parat kan bilang kalau apa sih? Bilang itu bukan donasi. Nah, terkait uang donasi itu sedekah karena gak ada perjanjian tertulis. Itu bukan donasi tapi sedekah karena gak ada perjanjian tertulis kata Bang Parat gitu. Begini, ketika jadi donasi ini memang ada peraturan-peraturannya atau peraturan donasi. Tapi donasi ini ada yang disertai dengan aturan terdahulu, di mana donasi yang minta izin dulu kepada Kementerian Sosial, tapi ada yang donasi spontan begitu. Donasi spontan itu tapi dibarengi dengan pernyataan-pernyataan di awal, yaitu ayo kita berikan bantuan. Donasi itu kan artinya bantuan, donatur kan. Donasi itu bantuan, ayo kita berikan bantuan. Nah, sedekah juga kan bantuan juga. Jadi antara pemberian sedekah itu kan simpangannya adalah bantuan. Antara pemberian sedekah sama pemberian donasi itu tipis-tipis, yaitu dalam satu rumpunnya adalah rumpun perbantuan. Jadi donasi, sedekah, apalagi yang selain sedekah, pemberian cuma-cuma begitu, hadiah, itu sebenarnya satu rumpun pemberian yang cuma-cuma, yang tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu yang namanya perbantuan. Nah, donasi, sedekah itu satu rumpun perbantuan. Jadi donasi ini ada yang kemudian minta izin dulu kepada Kemensos, tapi ada yang spontan karena ledakan, saya spontan aja, yaudah tanpa atau belum berizin tapi sudah dibantu orang, itu yang namanya ya donasi. Tapi dibarengi oleh pernyataan mula-mula, yaitu ayo mari kita berikan donasi terhadap si A, ayo kita berikan donasi terhadap si B, tiba-tiba uang masuk. Nah itu, nah setelah uang masuk kan kaget. Tapi biasanya kalau yayasan yang sudah siap kan, yayasan Sinovi kan sudah siap, mereka akan ngurus perizinannya kemudian gitu. Jadi ada yang namanya perizinan yang dibuat belakangan dibanding donasinya sendiri gitu. Nah ini Bang, Bang Parat juga protes kepada Kemensos terkait kemarin Nopi dan Densu datang ke Kemensos Bang, katanya harus diutamakan tuh Agus, bukannya mereka berdua. Katanya mereka berdua tuh calon tersangka katanya gitu. Ya kan Kemensos mengundang, kita belum tahu apakah Kemensos yang mengundang si Densu, iya, karena kata Densu sih undangan dari Kemensos langsung. Iya, ya begini, sebenarnya Kemensos ini akan memanggil semuanya, cuman kan nggak bisa berbarengan memanggilnya. Jadi kita beranggapan positif bahwasanya memang Kemensos sementara yang dipanggil duluan adalah si pengatur donasi, yaitu si Novi dan si Densu. Kenapa? Karena mereka lah yang pengatur donasi, yang memberikan ide, yang menjalankan sebagai pelaksana. Jadi mereka yang dipanggil gitu, karena yang harusnya mendapatkan izin kan mereka, bukan si Agus. Agus kan nggak dapat izin juga nggak apa-apa dari Kementerian Sosial, tapi yang melakukan penggalangan dana donasi adalah Novi dibantu si Densu kan. Nah, jadi mereka yang paling pertama. Jadi udah benar Kemensos memanggil yang pertama adalah mereka sebagai subjek utamanya. Nah, kalau si Agus sebenarnya subjek pelengkap. Subjek pelengkap itu apa? Jadi karena ada penggalangan baru ditanya siapa sih uangnya, untuk siapa kan begitu. Oh, untuk si Agus. Nah, berarti kan dia sebagai subjek pelengkap sebenarnya. Nah, namanya subjek penderita lah, pelengkap penderita. Nah ini kan kata Bang Parat, Kemensos gak ada hak untuk menyita uang donasi. Agus, gimana Bang tanggapan? Ya, itu haknya Kemensos melakukan penyitaan terhadap uang donasi. Kenapa? Yang paling terkait dengan persoalan donatur, persoalan donasi adalah Kementerian Sosial. Jadi mereka yang punya kewenangan. Jadi yang berhak menyita adalah sebenarnya Kemensos memang. Jadi apa yang diucapnya Bang Farhat itu memang tergesa-gesa juga. Jadi kalau dilihat dari undang-undangnya, peraturan-peraturannya, memang yang punya wewenang
adalah Kemensos. Kenapa? Karena Kemensos lah yang berhak memberikan izin adanya donasi atau tidak, itu yang memberikan izin adalah Kemensos lewat peraturan-peraturan Kementerian Sosial ya mengenai donasi. Nah, jadi karena dia punya hak, dia juga yang punya hukumnya, yang punya kewenangannya. Boleh atau tidak jangan di mereka. Jadi mereka punya hak menyita. Jadi bukan Menteri Keuangan, bukan siapa lagi itu. Bukan Menteri Perumahan, bukan, tapi Kementerian Sosial, mereka yang punya hak menyita. Tapi kata Bang Barat kan nggak ada izin, Bang. Begini, kan setiap donasi itu seharusnya memang ada izinnya. Tapi kalau donasi yang spontan, yang dadakan, itu kadang-kadang izinnya belum ada tapi uangnya udah masuk. Dalam kasus konteks Agus begitu. Ketika disampaikan, ayo kita bikin bantuan kepada si Agus lewat podcastnya si Novi kan, podcastnya si Densu kan, Novi bilang begitu, tiba-tiba uang masuk karena orang iba, gitu kan. Kita nggak bisa melarang orang yang iba dan simpati itu ngirim uang. Kita pas buka rekening tiba-tiba masuklah uang itu sebagian besar kan. Jadi ini yang disebut tadi donasi yang spontan bisa dilegalkan. Ya sudah, caranya apa? Yaitu dengan cara si pembuat donasi kemudian memohonkan izinnya di Kementerian Sosial. Nah ini Bang, gimana Bang? Kata Bang Barat rencananya dia mau melaporkan Densu lagi Bang. Gimana tanggapannya Bang? Ya, buat Bang Farhad ini khusus ini ya, jangan juga semua persoalan tuh dilaporkan ke polisi. Jadi nggak ada gunanya juga, nggak ada manfaat yang signifikan juga selain memperunyam atau menambah masalah gitu ya. Diselesaikan lah segala sesuatu dengan musyawarah bisa kan, dengan omongan bisa gitu. Kalau cuma begitu sih rasanya nggak usah bikin laporan polisi, karena nggak, lebih banyak mudaratnya daripada baiknya begitu kan. Bang Farhad pengacara, dia tahu mana yang lebih dulu, ada mediasi, ada musyawarahnya. Kalau nggak ketemu baru somasinya dulu dijalankan, baru bikin laporan polisi kan begitu. Tapi biasanya Bang Farhad sudah ngerti itu. Mungkin dia cuma ini aja kali, cuma gertak-gertak aja lah. Dia sih mau laporkan kalau tidak salah soal unsur penyuapan yang tadi itu. Oh ya, penyuapan. Yang tadi kan nggak ada penyuapan. Yang tadi Agus kalau nggak salah. Oh ya. Yang dikasih uang 300 Kalau juta cerita itu tidak ada penyuapan, karena penyuapan itu hanya dikenal dalam konteks penyuapan di Undang-Undang Tipikor korupsi. Korupsi itu kan terkait dengan penyelenggaraan negara, pejabat negara. Nah, siapa Agus ini kan bukan penyelenggara negara, bukan pejabat juga. Jadi tidak ada konteks penyuapan bisa dianggap dalam kasusnya ini. Yang ada si Densu memberikan bantuan, jadi malah tetap aja ujung-ujungnya bantuan. Bagaimana ceritanya laporan, bisa jadi laporannya nggak diterima karena nggak ada konteks penyuapan di wilayah swasta. Tapi kalau lihat Bang Farhad yang menyatakan bahwa agak takut sama Densu, gimana Bang? Gimana? Bang Farhad menyatakan dia agak takut sama Denny Sumargo. Iya, nggak ada persoalan. Kita pun kan kalau masalah takut nggak takut itu kan, kalau kita dihadapkan dalam persoalan, dalam problem, ya pada umumnya kan kita nggak takut, mau nggak mau dihadapi. Itu yang sedang dia alamin oleh Bang Farhad. Oh, saya nggak takut sama Densu, begitu kan? Ya, tapi Densu juga nggak takut juga sama Farhad, gitu. Jadi sama-sama nggak takut. Kenapa ya? Kadang diketahui sama publik, kadang ada persoalan, marilah kita hadapin kan. Jadi konteksnya Bang Farhad tidak takut dengan Densu, konteksnya Densu juga tidak takut dengan Farhad, begitu. Kenapa? Karena persoalan harus dihadapi. Kan antara mereka jadi persoalan. Kecuali Densu bilang saya takut menghadapi persoalan, ya dia pergi. Farhad juga bilang saya takut menghadapi persoalan, dia pergi juga. Kan persoalannya kan antara Farhad dengan Densu. Jadi sama-sama nggak takut. Jadi kalau Farhad bilang nggak takut, ya wajar dia nggak takut menghadapi Densu. Densu juga pasti akan bilang saya nggak takut menghadapi Farhad kan gitu. Sama-sama wajar itu. Nah, melihat respon dari Irjen Pol Riki, gimana nih Bang pendapatnya? Yang dia kesel dan geli sama Agus, apalagi yang teriak-teriak pas nangis histeris ketika Novi walk out. Katanya sih itu bukan ngapain teriak-teriak, itu kan bukan uang Agus, uang donatur katanya. Dalam konteks responnya Irjen Riki mengenai dia kemudian merespon negatif terhadap perilakunya Agus yang teriak-teriak, itu sifatnya subjektif, karena itu kan urusan perasaannya
Irjen Ricky juga terhadap Agus. Dia bisa timbul suka, bisa timbul nggak suka, timbul empati, timbul simpati, atau timbul antipati terhadap perilaku seseorang, begitu. Jadi wajar aja lah itu Irjen Ricky ya berespon negatif karena sifatnya subjektif dan itu personal, gitu. Nah, persoalan bahwasanya pernyataan Irjen Ricky yang menyatakan ini sebenarnya bukan uang Agus. Nah, ketika donasi terjadi, sebenarnya ketika uangnya masih di wilayah Agus, itu jadi uang Agus. Tapi kan Agus kembalikan uangnya kepada si Novi, jadi menjadi bukan uang Agus lagi. Jadi begini, donasi itu memang uangnya Agus ketika sudah nyampe, walaupun donasi itu belum ada izin. Itu uangnya Agus. Ya, dia mau pakai apa aja sebenarnya bisa, itu hukumnya. Ya, tapi ketika uang itu dikembalikan lagi ke Novi dengan suatu pernyataan-pernyataan tertentu atau suatu kesepakatan tertentu, gua kembalikan lagi lah. Itu kan berarti Agus kemudian menolak uang itu kembali. Kan uang itu diminta oleh si Novi. Agus kasih, udahlah gua kasih aja. Kan begitu kan? Ya itu menjadi bukan uangnya Agus lagi. Beda kalau Novi, sini gua minta uang donasinya. Terus Agus bilang, "Enggak, ini udah uang gua." Dia tahan terus di rekening dia. Nah, itu masih bisa dianggap sebagai uangnya Agus. Tapi karena persoalannya Agus sendiri, Novi minta uangnya dikasih, berarti kan sudah terjadi penyerahan balik uang. Penyerahan balik uang dengan cara mentransfer dengan tanda tangan itu dianggap sebagai suatu tindakan yang sukarela dari Agus, yang dia mengaminkan bahwasanya uang ini diserahkan kembali. Jadi yang tadinya uang Agus kembali lagi menjadi bukan uangnya Agus, jadi uangnya itu mengambang di wilayah Novi, menjadi namanya disebut masih menjadi uang donasi yang belum tersampaikan lagi, begitu. Gimana Bang pesennya buat Agus yang nanti mau datang ke Kemensos pada Rabu lusa? Ya, buat Agus ini kan dalam situasi sulit, dalam situasi pandangan netizen juga negatif, ada undangan dari Kemensos, itu Agus seharusnya berucap syukur, alhamdulillah saya sangat diperhatikan. Hanya saya saja yang diperhatikan secara terang-terangan oleh Kemensos, kan begitu. Sehingga Agus kemudian harusnya dengan senang hati datang ke Kemensos dan menerima uluran tangan dari pertolongan Kemensos. Karena ketika Kemensos memanggil Agus, itu tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan lanjutan kepada si Agus. Begitu. Pesen buat Bang Farhat apa Bang? Buat Bang Farhat, ini Bang Farhat ini pengacara lama loh. Bang Farhat ini pengacara yang udah 20 tahun. Kita paham banget dengan Bang Farhat ini. Jadi memang beliau ini kalau memang nanganin perkara serius dan selalu berjuang terhadap kliennya. Tapi kadang-kadang memang namanya orang berjuang kan kadang-kadang pakai bambu, pakai ini, pakai senjata kalau ada. Jadi semua dipakai oleh Bang Farhat. Nah, secara ilmu membela klien dia sangat bagus secara ilmu membela klien ya. Tapi kemudian ini satu kritik buat Bang Farhat, yaitu walaupun kita membela klien secara penuh, tapi kita juga harus melihat sentimen-sentimen yang ada di pihak lawan, sentimen-sentimen yang ada di pihak masyarakat, pihak ketiga, atau mediator, atau orang umum lain yang melihat perkara ini. Harus diperhatikan itu sebagai kritik yang harusnya diperhatikan. Kritik, masukan, apalagi itu, kritik, masukan, kemudian otokritik juga dari diri sendiri, kemudian introspeksi dari dalam diri sendiri ya secara internal ya, gitu. Nah, jadi ini itu yang memang harus dibuatkan oleh Bang Farhat. Tapi secara berpengacara dia sudah 20 tahun. Dia ini namanya sudah ada dari 20 tahun yang lalu, Bang Farhat ini. Jadi dia bukan pengacara yang butuh pansos gitu, enggak, dia udah paling atas dia sebenarnya itu. Dia sama kayak Bang Otton Paris itu udah sama aja itu. Jadi udah nggak perlu yang begitu-begitu. Kalau pengacara lain mungkin masih perlu pansos untuk ribut-ributin. Kalau dia enggak, dia udah berjuang. Jadi secara ini bagus dia sebenarnya dalam perjuangan terhadap kliennya. Bagus Bang Farhat ini. Tapi kritik sedikit bahwasanya dia perlu juga melihat dinamika dari dampak-dampak berperkara, dampak-dampak membela klien. Untuk tujuannya apa? Untuk tujuannya sebagai introspeksi buat penanganan perkara atau kelanjutan penanganan perkara. Itu buat Bang Farhat. Pesan buat Bang Densu dan Teh Nopi seperti apa Bang?
Ya, mereka ini kan sebenarnya juru penolong. Sebenarnya kalau bagi Agus itu mereka itu salah satu juru selamat juga buat Agus itu. Jadi mereka sudah bagus melakukan pekerjaannya. Cuman kedepannya kalaupun mereka mau melakukan program perbantuan lagi kepada pihak-pihak yang perlu dibantu, mereka harusnya berkoordinasi dengan Kemensos sehingga tidak akan timbul persoalan-persoalan yang seperti ini di kemudian hari. Begitu. Jadi mereka sudah bagus bekerja, cuman kurangnya apa? Kurang memperhatikan aspek legal standing dari kegiatan mereka. Kedepannya mereka harus memperhatikan aspek legal standing, peraturan-peraturan yang ada kepada apa yang mereka kerjakan. Oke bang.